Hai teman-teman semua, selamat datang di Sinyal Ngebras edisi 22 sampai 28 Juli 2024, di mana kita bakal bahas seperti biasa market crypto selama seminggu ke depan sama seminggu terakhir. Jadi stay tune ya untuk video ini supaya dapat insight terbaru mengenai pergerakan aset crypto. Nah, seperti biasa ya, kita sedikit bahas tentang apa yang terjadi di minggu kemarin. Jadi market kemarin mengalami bullish gitu kan ya. Kita cukup dikagetkan di mana Bitcoin itu naik ya dari 63 ribuan jadi sampai 67 ribu, hampir 68 ribu. Dan ya ini something good news buat market crypto pada umumnya. Cuma memang altcoin sedang dalam kondisi yang kurang baik sih gitu ya. Bitcoin sudah rebound dan udah harga sebelum crashing, sebelum Jerman jualan waktu itu, udah balik sekarang harganya ke 67 ribu dolar, tapi ya altcoin masih tiarap teman-teman. Rata-rata masih minus di 50-an sampai 60-an persen. Jadi pertanyaannya, terus gimana mas gitu ya, kalau aku masih nge-hold altcoin atau mungkin aku punya preferensi kira-kira enaknya gimana, kok aku nge-hold altcoin nggak balik-balik sih harganya gitu ya. Jadi pendapat pribadiku aja nih ya teman-teman. Jadi market memang untuk Bitcoin itu sedang mengalami bullish banget ya karena salah satu sentimennya seperti Elon Musk ya, dimana sudah mengganti apa namanya profilnya gitu ya, profilnya menjadi mata bersinar. Kita tahu lah ya, itu profil yang biasa digunakan para orang-orang untuk support Bitcoin ya. Ya ada Michael Saylor dan sebagainya macam. Terus kemudian ada lagi ya beberapa berita mengenai Donald Trump yang ya kena kena tembak ya gitu ya kemarin pada saat dia sedang berpidato. Dan ini sedikit memberi apa namanya pemberitaan ya. Jadi namanya Donald Trump sedang harum-harumnya lah, atau sedang dipantau ya, sedang diperhatikan oleh banyak orang ya, karena ada yang bilang oh ini apa namanya settingan lah, ini apa gitu ya. Intinya adalah ketika nanti ya, ini kan ada pemilihan pemilu di US. Nah, ini menjadi salah satu hal yang patut kita untuk pantau gitu loh, karena US itu sendiri merupakan salah satu representatif kondisi perekonomian global, oke? Dan jika US itu mengalami dari sisi ekonomi kurang baik gitu kan, itu akan berpengaruh ke banyak hal ya, bisa ekonomi ya, daya beli masyarakat, tabungan masyarakat ya, atau orang-orang yang biasa suka trading kripto atau investing ke kripto, mereka harus melikuidasi aset mereka untuk bertahan hidup. Nah, jadi pemilihan presiden itu sangat-sangat menentukan perekonomian dan juga terutama ya pasar kripto gitu. Apalagi Donald Trump itu sangat mendukung dengan adanya blockchain dan aset kripto gitu. Jadi ya kita perlu pantau lah di situ. Tapi bukan berarti dengan Donald Trump terpilih akan uh, langsung Bitcoin mengalami kenaikan tinggi. Enggak ya, Tokonots. Jadi uh, penentuan keputusan perekonomian dan sebagainya macam itu kan, kalau kita tahu ya sedikit bahas tentang politik ya, ada namanya trias politika, oke? Jadi presiden tidak serta-merta dia support kripto maka yang lain akan support kripto, belum tentu juga gitu ya, tergantung dari senatnya gimana. Makanya terlalu awal untuk kita bisa bilang bahwa pasar kripto akan didukung penuh oleh Donald Trump. Jadi kalau dari aku pribadi sih kita masih wait and see ya. Aku pribadi masih wait and see, dan berpotensi bullish sih iya, tapi belum tahu ya kapannya. Nah, uh, itu aja sih untuk beberapa sentimennya di minggu kemarin. Untuk sentimen di minggu depan apa ya? ETF ya, ETF Ethereum minggu ini sudah bisa diperdagangkan gitu. Jadi ya barangkali Tokonats punya watchlist untuk nyimpen Ethereum, ya mungkin ini bisa menjadi salah satu hal yang cukup baik ya, terutama
nanti kan institusional akan masuk ke Ethereum. Jadi I think ini good news lah buat Ethereum dan ekosistemnya gitu. Paling langsung aja aku tunjukin ke Tokonet semua untuk hal-hal lainnya ya. Nah, di sini Tokonots itu bisa melihat ya di toko news terkait dengan beberapa berita terbaru ya seperti Joe Biden yang mundur ya, kemudian digantikan pencalonannya sama cewek itu, terus kemudian siapa namanya? Aku agak lupa. Bentar ya. Kita mungkin sedikit membuka news talk crypto, oke? Dimana apa namanya? Kalau aku lihat sih memang Donald Trump ini kemungkinan berpotensi dipilih itu sangat-sangat tinggi ya gitu. Dan tak rasa ya market sih tak rasa bakalan bullish sih ketika memang apa namanya si Donald Trump yang kepilih sih. Nah, Joe Biden mundur ini bisa bikin pasar bagus ya. Kira lebih gitu pasar kripto. Ya karena memang Joe Biden ini sedikit lambat lah ya gitu. Ya karena memang kesehatan salah satu yang menjadi tolak ukurnya gitu. Kemudian ada lagi alt-season kapan Mas ya? Alt-season itu kalau aku lihat sih masih agak lama ya karena Bitcoin dominasinya masih cukup tinggi gitu ya. Toko kan bisa lihat aja di toko news untuk beberapa berita terbarunya. Oke, langsung aja kita ke performa minggu lalu ya. Itu gimana sih Mas? Nah, kita bisa lihat di sini last topic watchlist-nya 15 sampai 21 Juli yaitu ada Bitcoin, Akro, Ethereum, Render dan Saga. Di mana ya kita bisa lihat ya secara actual profit-nya lumayan ya kecuali Akro. Jadi Akro ini minus ya oke lah, it's okay. Tak rasa ya emang ya potensi turun aja sih gitu. Dan di minggu ini berpotensi untuk lanjut turun ya teman-teman untuk Bitcoin-nya. Paling tidak ke angka 63 ribuan gitu. Kemudian last week watchlist, bad week watchlist-nya itu ada ZK, Matic, BAT, Jupiter dan Doge. Ya plus ya karena memang minggu kemarin market bullish gitu lah kurang lebih. Nah, sekarang potensi top weekly watchlist-nya minggu ini yaitu ada Pendle, Santos, Link, XL dan Ordi. Jadi kelima koin ini berpotensi ya naiknya nggak tinggi-tinggi banget ya 7 sampai 8%-an. Karena memang aku menilai ya di minggu ini market akan cenderung turun, oke? Market akan cenderung koreksi. Jadi turunnya sih nggak dalam ya, nggak dalam kayak kemarin-kemarin. Cuma sebatas koreksi aja karena kan selama 2 minggu terakhir altcoin dan Bitcoin tuh lagi bullish banget sih gitu loh. Jadi akan ada sedikit koreksi lah. Jadi ini ya Tokonots, pastikan Tokonots selalu Dior ya. Ini analisa pribadiku aja, bukan ajakan beli atau jual. Oke. Langsung aja kita ke teknikalnya yaitu ada Pendle. Nah, Pendle ini ya dia sedang dalam kondisi turun, oke. Bahkan berada di bawah area stop loss-nya. Nah, kalau kayak gini, Pendle itu kita masih wait and see ya, karena memang balik lagi market di minggu ini berpotensi untuk lanjut turun. Paling tidak kalau untuk Pendle ke 3,97 dolar atau di 4 dolar. Jadi turun sekitar 5%-an untuk Pendle. Kemudian ya paling kalau naik pun ke 4,365 dolar gitu. Ya masih cukup oke lah. Kemudian ada lagi Santos. Santos ini ya kita bisa lihat di sini market juga dalam kondisi yang ya sama berpotensi untuk koreksi. Cuma untuk Santos ini mungkin Tokonots bisa watchlist atau bisa pantau dalam waktu dekat ya. Karena memang ya ini udah masuk ke area yang notabene udah mulai entry lah gitu kalau lebih untuk Santos. Jadi targetnya di 3,412 dolar. Kemudian ada Chainlink. Chainlink ini dia berpotensi untuk turun juga kalau aku lihat ya secara teknikal. Karena ini ada area liquidity-nya. Jadi di area link itu sideways. Ya di area ini. Di area 14,87 sampai 14,5 lah kurang lebih. Di area ini akan sedikit sideways untuk Chainlink. Jadi ya baik lagi kita akan wait and see di minggu ini. Paling tidak jika Chainlink berada di 14,5 dolar ke atas, ya mungkin itu good opportunity lah untuk melakukan pembelian gitu. Kemudian ada lagi AXL. AXL ini
sama kayak Chainlink lah kurang lebih ya. Di sini ada area supportnya. Ya kita masih wait and see apakah dia breakdown turun dari harga terendahnya. Jika iya kan sedikit berbahaya ya gitu ya. Nih kalau turun di 0,722 gitu. Kemudian ada lagi ORDI. Nah ORDI ini ya ini menurutku masih cukup oke lah karena ORDI ini berpotensi bullish juga sih gitu. Cuma kita nunggu konfirmasi 1 sampai 2 kali stick, paling tidak dia di atas $41. Itu untuk targetnya di 4,5 lah, 4,5 dolar gitu. Ya ini ada potensi inverse head and shoulder. Jadi ya masih cukup oke lah untuk ORDI. Oke. Itulah kelima koin berpotensi bullish di minggu ini. Kita cari koin berpotensi bearish di minggu ini, yaitu ada WIF. WIF ini ya dia berada di area resisten, oke, WIF. Ya, kita agak menurunkan resiko ya. Jadi WIF ini paling tidak dia turun dulu di 2,532 dolar dengan potensi minus sekitar 7,29%. Itu dari tadi siang ya, Senin siang. Kemudian ada lagi DYM. Nah, DYM ini ya dia berpotensi untuk turun juga ya karena memang trennya ini bearish banget nih di sini nih, teman-teman bisa lihat ya. Kalaupun dia naik paling naik ke 2 dolar. Oke, 2 dolar kemudian dia lanjut turun lagi. Kemudian ada WLD. Nah, WLD ini dia sebenarnya membentuk bullish pennant, oke. Potensi bullish sebenarnya, tapi ya kita lihat dari sisi Bitcoin-nya. Bitcoin-nya masih kurang menarik sih kalau dari aku lihat ya. Jadi potensi dia minus ke 2,257 dolar. Karena ini terlebih dahulu di area supportnya. Gitu, oke. Kemudian ada lagi GTO. Nah, GTO sama lah. Ini awalnya dia naik ya, kemudian ternyata gagal, false breakout, kemudian dia turun sampai ke bawah 2,76 dolar ya, paling ke 2,538 ya di area inilah gitu. Oke, kemudian ada lagi Raydium. Nah, Raydium ini potensi turun aja sih sebenarnya sih, karena ini membentuk broadening triangle. Kalau teman-teman tahu, ini potensinya mungkin dia akan sedikit bullish naik ya. Kemudian kalau aku lihat sih dia turun lagi, potensi itu masih bisa. Ya karena kita lihat Bitcoin lagi apa namanya, nge-retest lah ya sekarang itu di 67.000 dolar, barusan banget. Ya paling kalau emang dia gagal, ya altcoin akan ikut turun gitu loh. Jadi problemnya di situ. Itu untuk Raydium. Oke, secara RSI juga udah overbought, dead cross, ya teman-teman tahu sendiri potensi bearishnya kayak gimana. Jadi itulah kelima koin berpotensi bearish di minggu ini. Pastikan Tokonotz gunakan dana dingin. Pastikan Tokonotz doing research yang sangat-sangat dalam, terutama di minggu ini karena salah satu berita yang cukup penting yaitu ETF spot Ethereum udah bisa ditradingkan. Sekaligus ya Tokonotz sekaligus ya ini akan terjadi minggu penutup bulan gitu loh. Ini agak sedikit berbahaya sih gitu ya untuk bulan Juli. Nah, makanya selalu gunakan dana dingin dan gunakan uang kecil dulu untuk memulai. Oke, sampai jumpa di next sinyal ngobras edisi selanjutnya. Pastikan Tokonotz untuk membaca ya, sering-sering membaca di toko news dan juga beberapa media informasi lainnya. Pastikan berita tersebut legit dan tidak mudah terpengaruh. Oke, sampai jumpa. See you guys.